Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang hubungan warga negara dengan hukum, hierarki dan supremasi hukum, serta HAM. Kelompok 3 terdiri dari Yogi, saya sendiri Rifki, dan Ulan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lanjut, ada pengertian warga negara. Warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Artinya, seorang warga negara memiliki hubungan kuat dengan tanah air dan undang-undang negaranya. Meskipun orang tersebut berada di luar negeri dan terikat dengan ketentuan hukum internasional, atau menurut Undang-Undang tahun 1945 Pasal 26 Ayat 1 tentang kewarganegaraan, warga negara asli, yaitu pribumi, yaitu penduduk asli suatu negara. Contohnya seperti suku Baduy dari suku Sunda dan suku Dayak. Kedua, ada warga negara keturunan atau Fremdling, yaitu suku bangsa keturunan yang bukan asli Indonesia yang disahkan secara undang-undang menjadi warga Indonesia. Contohnya seperti naturalisasi salah satu pemain bola di Indonesia. Ada fungsi warga negara. Beberapa fungsi warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban warga negara diberikan untuk memenuhi beberapa fungsi warga negara sebagai berikut. Pertama, tunduk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satunya mentaati peraturan lalu lintas. Kedua, turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa Indonesia. Dan ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, menghormati orang tua dan pejalan kaki yang tingkatannya di bawah kendaraan. Lalu ada hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada UTRE, memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan atau perintah dan larangan yang mengurusi tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati. Yang kedua ada Leon de Guit, menyatakan hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar meninggalkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Intinya, jika seseorang di dalam anggota masyarakat itu bertingkah normal sesuai hukum dan norma, maka orang di sekitarnya pun tidak akan berpandangan jelek atau menghukum orang tersebut yang melanggar aturan.
Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, yaitu suprem. Sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Itulah landasan dari hukum sendiri. Lanjut, ada hierarki hukum. Definisinya adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti contoh pada gambar di kanan atas, ada 3 perbedaan jenjang hukum. Yang pertama ada menurut Hans Kelsen, kedua Naulansky, dan yang ketiga ada hukum Indonesia yang urutan paling atas Undang-Undang Dasar 1945 serta yang paling rendah ada peraturan kabupaten atau kota. Lanjut, ada fungsi supremasi hukum. Dengan ditempatkannya hukum pada posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan tujuan yang dicita-citakan oleh suatu negara hukum dapat tercapai. Maka dari itu, fungsi yang pertama menekan dan mengurangi tindakan kejahatan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, fungsi hukum mengontrol kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi semua negara harus bisa mengendalikan lembaga-lembaga yang ada di sebuah negara tersebut agar tugas pokok yang ada bisa berjalan dengan semestinya. Yang ketiga, untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Oleh karenanya, hukum harus dijunjung tinggi oleh semua orang agar tercipta kehidupan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya ada tujuan supremasi hukum. Yang pertama, menciptakan rasa tanggung jawab hukum di tengah-tengah masyarakat atas perbuatannya. Yang kedua, menjamin diberikannya keadilan sosial yang sama tanpa adanya perbedaan kepada setiap warga negara. Yang ketiga, memberikan jaminan terlindungnya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Dan ketiganya, memiliki jaminan atau manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat itu sendiri. Ada HAM. HAM memiliki ciri khusus yang tak dimiliki atau tidak ada pada jenis hak lain, yaitu HAM tidak bisa dicabut, diserahkan ataupun dihilangkan. HAM memiliki sifat yang hakiki, yaitu hak yang telah ada sejak manusia lahir ke dunia. HAM juga bersifat universal, sehingga berlaku untuk semua manusia tanpa memandang suku, status, gender, serta perbedaan lain. Intinya, HAM adalah hak-hak dasar manusia yang telah dimiliki sejak masih berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang berlaku secara universal serta diakui oleh seluruh orang.
Selanjutnya ada macam-macam HAM. HAM juga terbagi dalam beberapa macam atau jenis, di mana setiap jenis HAM dibuat untuk lebih memandang atau guna mengelompokkan HAM berdasarkan ketentuan yang tepat. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Personal right ialah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political right. Ialah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik setiap orang. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan. Yang ketiga, ada hak asasi hukum, legal equality right. Ialah hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hukum. Contohnya seperti hak seseorang untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Ialah hak setiap individu terkait dengan kegiatan ekonomi. Contohnya, kebiasaan untuk melakukan kegiatan jual beli. Yang kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural right. Ialah hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada tata cara pengadilan, seperti hak untuk memperoleh pembelaan hukum pada pengadilan. Dan yang terakhir, ada hak asasi sosial budaya. Ialah hak individu terkait kehidupan bermasyarakat. Contohnya, ada hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat serta bakat. Selanjutnya ada hubungan warga negara dengan hukum dan HAM. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti membutuhkan alat kontrol yang bernama hukum. Siapapun yang warga negara Indonesia, baik dari golongan apapun, wajib patuh terhadap hukum. Alasannya sederhana, yaitu karena hukum bersifat mengikat dan mengatur seluruh tingkah laku manusia guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan, sebagaimana terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualian. Yang terakhir, ada hubungan warga negara dengan HAM. Hak asasi ini tidak hanya bersifat terbatas pada kebebasan yang bersifat umum, namun mencakup segala hal yang termasuk hak warga negara. Terwujudnya tujuan ini perlu didukung dengan adanya kesadaran pemahaman warga negara terhadap konstitusi dan implementasi HAM. Intinya, negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan atas keadilan. Ciri-ciri negara hukum Indonesia ialah adanya supremasi hukum, adanya pemisah kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, ada kesamaan di hadapan hukum, ada peradilan administrasi, serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan PowerPoint dan tata cara penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.